Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga itu semua menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Gusti Allah yang Maha Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Sudah menjadi sebuah keseharusan lah ya, kita berterima kasih kepada beliau-beliaunya yang bermurah hati, karena via sholawat itulah eksis ini dapat kita jaga ya, dapat menjadi teguh. Paling tidak ya hingga detik ini masih eksis ya. Jadi channel ini dengan setia selalu eksis, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Berikutnya untuk peor-peor terkasihku dimanapun kalian berada ya, mancanegara maupun di dalam negeri, semoga selalu always selalu, tidak pernah never, untuk menjadi anti skip dan anti download ya. Dan bagi yang berkenan, yang ingin men-share kajian-kajian ini, silahkan di-share, tetapi linknya dan jangan kamu download lalu kamu edit semaumu terus kamu unggah. Kamu re-upload, jangan. Aku tidak memberikan izin apapun kepada siapapun untuk itu ya. Kalau misalkan untuk sebagai data sih mungkin aku masih bisa beri izin ya, sebagai data ya. Kemarin itu ada teman dari Kristen Tauhid ngambil videoku, dan ya seharusnya sih izin ya, tapi oke lah, aku masih bisa maklumi karena itu sebagai data literasi yang dia perlukan gitu ya. Ketika dia mau menjelaskan materinya itu dia perlu kontribusi data dari kajian-kajianku, itu boleh ya. Berikutnya untuk seluruh dari kalian semua, terima kasih atas doa-doa baiknya, dan semua kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Ini enggak puasa, kemarin puasa kita minum kopi morning pengusir dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngobrol pagi atau mampir ngombe di pagi ini, di duha ini, mampir ngombenya kita coba angkat tentang kitab suci ya. Itu sesuatu yang sebetulnya tidak mudah untuk kita diskusikan, tapi kita coba memberanikan diri untuk mendiskusikannya. Nanti ada kurang lebihnya ya biasalah. Ya, ada kurang lebihnya itu biasa. Oke, aku mau bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya ya. Dari mampir ngombe yang Isnain kemarin ya. Bentar. Ini apa ini? Aku kadang-kadang takutnya salah klik. Salah baca akhirnya kalau salah klik. Oke. Aku bacakan komen yang masuk dari kemarin. Batuknya belum sembuh total. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari Pudi 99, hadir Gus. Oke, matur, thank you. Kemudian Kang Mas Isdianto PPTK, alhamdulillah Gus sudah manik setia hadir menyimak kajian mencari ilmu. Semoga sehat selalu Gus dan murah mendapatkan rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun.
Kang Irfan Al-Akbar masih menyimak kuis misteri berhadiah laptop. Lah iya. Kalau mau tanya, Mbok ya tanya. Ini nggak jelas. Eh, Via orang lain. Padahal aku orangnya terbuka sih, nggak ada masalah selama itu dengan apa ya, etika yang bagus. Tanya-tanya, setuju, enggak gitu ya. Kalau ini enggak, dia lewat dari dia ke lewat temanku suruh nyampaikan ke aku. Gitu. Makanya aku bilang kemarin, kajian-kajianku itu kan eh, topiknya kalian tahu semua. Kita berbicarakan tentang Bible, tentang Al-Quran. Ketika kita berbicara tentang Al-Quran, Kanjeng Nabi mengatakan belajar dan mengajarkan Quran itu sesuatu yang sangat baik. Terus ketika dia tidak setuju, sebetulnya tidak ada masalah. Tapi enggak usah mau kasih hadiah-hadiah laptop itu apa. Memangnya hadiah yang mau dia kasihkan itu bisa menandingi bagaimana urgensinya belajar Al-Quran itu. Kan enggak bisa. Ya semoga sih kesombongan itu bisa berlalu ya, harapan kita. Tapi kalau dia tetap begitu ya, ya bagaimana lagi, memang kita tidak bisa paksa orang, silakan saja ya. Silakan saja. Tidak bisa ya, kita belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran itu sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan, apalagi hanya piro. Orang Jawa bilang piro harganya laptop, berapa harganya laptop, mau mau itu untuk dibergaining dengan proses belajar dan mengajar Al-Quran kan ya. Enggak. Cuman ya itulah ya, aku bisa mengukur karena dari cara dia berargumen aja sudah aku ngerti ya. Belum belum level, karena di Al-Quran tidak ada satupun yang mengatakan Isa itu diangkat di langit. Terjemahannya ada dan itu bermasalah karena itu mengalami yang namanya eisegese, dan aku jelaskan kemarin. Ya, ya sudahlah, biarin saja. Yang penting kita sudah ingatkan, mau monggo, nggak mau ya sudah. Oke, dari Kerinci Jambi ikut mendoakan semoga segera terwujud rumah idaman. Amin, amin saudaraku. Sebagai sumber sarana pembangkit listrik energi dakwah. Amin, amin, amin. Omah ngaji ojo gelo batu malang. Matur nun. Semoga juga engkau selalu dalam lindungan Allah dalam setiap langkah-langkah kerjamu, karena kita tahu ya, pekerjaan seperti yang ditekuni oleh Kang Mas Irfan Al-Akbar itu proyek besar. Kalau kami di Fakultas Teknik itu ada mata kuliah keselamatan kerja ya. Dalam proyek-proyek besar itu kita tahu lah ya, ada saja yang namanya kecelakaan kerja itu ya. Dan kita diberi mata kuliah keselamatan kerja itu tentunya untuk mengantisipasi supaya dalam proyek itu tidak ada kecelakaan. Dan kita doakan kepada Kang Mas Irfan Al-Akbar semoga selalu dalam lindungan Allah ya, bisa nihil kecelakaan kerja yang ada di proyeknya. Oke, terima kasih atas doanya Kang Irfan Al-Akbar. Berikutnya Kiki PSC Rangkas Bitung Lebak Banten nyimak, semoga Tuan Guru JM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Oke, terima kasih untuk saudaraku yang ada di Rangkas Bitung. Berikutnya kita ke Palu ya. Soleh kita Gispati Bismillah Palu nyimak. Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah dan barokah rezeki ya. Terima kasih untuk seluruh keluarga yang ada di Palu. Amin amin ya robbal alamin. Dari Palu kita terbang agak nyerong ya ke bawah ke selatan. Itu ke Ambon ya. Dari Kang Mas Halim Rais. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, Islam rasional. Ambon izin ngaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin ya Allahumma amin. Terima kasih. Salam untuk keluarga di Ambon ya. Berikutnya Ben-Hur. Ben-Hur itu nama film tahun 70-an. Bagus itu, box office. Film Ben-Hur. Ben-Hur Bamas Mul apa ini ya. Assalamualaikum JM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fakta mencengangkan tentang Ustadz Umar Baladrap
yang video kajiannya berseliweran di medsos. Ternyata punya hubungan baik dengan GM dan pernah diskusi bareng. Ya alhamdulillah begitu Mas. Ceritanya seperti yang aku sampaikan kemarin ya. Memang kadang-kadang nggak tahu ya. Hubungan-hubunganku itu sebetulnya tidak aku sembunyikan, tapi kadang-kadang dia menjadi tersembunyi. Aku juga nggak tahu kenapa begitu. Sepertinya tersembunyi secara naturali aja kok, nggak disembunyikan. Contohnya, teman-teman ngajiku itu jarang yang tahu bagaimana dekatnya hubunganku dengan guru-guru Al-Quranku. Baik itu almarhum Gus Panani, baik itu terhadap almarhum Gus Panani, Gus Husnul, terus bagaimana juga hubunganku dengan Gus Hendi, ya semuanya lah. Itu teman-teman ngaji jarang yang tahu. Padahal aku ya nggak sembunyi-sembunyi sih. Karena bagiku seorang guru itu dia akan menjadi multi komplek. Ya sebagai guru, sebagai saudara, sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai lawan berdebat. Multi komplek lah ya. Begitu juga dengan Ustadz Ahmad, atau aku manggil dengan panggilan keakraban Cak Mat. Dekat banget dan itu jarang orang tahu, tapi itu natural kok. Juga aku nggak ngerti kenapa akhirnya itu natural, natural, tidak ditutupi gitu ya. Seperti dengan Mas Umar Baladrap juga gitu. Ya. Kami bersahabat sampai dikasih hadiah sarung, tapi setelah beberapa dekade ini, ada berapa tahun ya sudah nggak pernah komunikasi, ada 10 tahun enggak ya. Karena sudah 2 kali pemilu kita kan ya. Ya mungkin belum 10 ya, atau mendekati ya, karena ini kan sudah mau pemilu lagi. Dan aku dengar sih, dan semoga beliaunya sehat-sehat selalu, sekarang sudah doktor. Waktu diskusi sama aku itu belum doktor gitu ya. Belum doktor, masih pendidikan ya untuk meraih doktornya. Nggak tahu juga jadi dosen di mana sekarang, aku juga jarang komunikasi, tapi saling mendoakan aja lah, semoga beliau baik-baik ya. Sarungnya masih tetap aku simpan baik, sarung hadiahnya ya. Jadi ya begitu enaknya ketika kita habis-habisan dalam pemikiran ya, saling mempertahankan argumen, tapi secara jasmani, rohani ya, bisa saja jasmaninya satu di Batu, satu di Surabaya, tapi rohaninya tetap bersatu, pemikirannya berpisah, tidak ada masalah ya. Dan kami tetap bersaudara, tetap bersahabat baik dengan Kang Mas Umar Baladrap. Seperti yang aku bilang kan, sebetulnya aku dijanjikan diketemukan dengan yang alumni Madinah, tapi karena sesuatu hal tidak tahu karena apa, akhirnya digantikan oleh Kang Mas Umar Baladrap. Oke. Jadi ingat masa lalu. Nggak tahu ini tahun berapa ya. Ini tahun-tahun awal aku belum kenganu kok ini, belum bermain YouTube ini. Masih Facebook, WA itu pun masih awal lah ya. Akhirnya ketemu saudaraku Kang Mas Umar Baladrap. Oke, terima kasih. Berikutnya penghorbi Borneo Kalimantan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Samarinda. Nyimak subhanallah, mukjizat nyata. Quran dengan original teksnya mau esegese macam apa ketahuan. Iya Mas, ketahuan. Ya, karena kita bisa uji teks langsung ya. Mesti ketahuan, dicek kembali ke originalnya. Makanya obsesi dari almarhum guru Al-Quranku Gus Panani itu, dia punya obsesi anak-anak muridnya itu gitulah ya. Obsesi besarnya sih semua umat Islam seharusnya begitu. Tapi kan dalam skup kecil dulu, santri-santrinya itu bisa menafsirkan sendiri, bisa menerjemahkan sendiri gitu. Itu obsesi beliau ya, dan semoga obsesi itu menjadi amal soleh beliau juga, karena beliau sudah berusaha juga mewujudkan itu ya, dengan mendidik kami tentang Quran.
Jadi beliau berharap begitu. Kalau kita ada masalah bisa selesaikan sendiri. Oh ini begini, oh ini begini, tafsirnya begini, terjemahannya begini. Harapan beliau, cita-cita beliau menjadi obsesi panjang begitu, ya. Dan kan menjadi asik gitu. Karena apa? Kita punya patokan. Terserah saja mau ditafsirin kemana, kayak tidak ada masalah. Orang patokannya ada kok. Nanti kita kalau kita tidak ketemu di tafsir, kita tidak ketemu di terjemahan, larikan ke patokannya, ke original teksnya, selesai. Karena aku sudah bilang beberapa waktu yang lalu terjadi perdebatan nulis insya Allah itu sebetulnya gimana. Jadi aku bilang kalau kalian berdebat insya Allah karena ditulis dalam edisi Latin, mau supaya nggak berdebat, mau kembalikan aja ke edisi originalnya. Jangan pakai huruf Latin nulis insya Allah. Pakai apa? Pakai huruf-huruf Arabian. Selesai sudah. Ya, makanya kalau kita ada perdebatan nggak bisa ketemu, kembalikan ke originalnya, ketemu sudah. Ketemu gitu. Ya. Oke. Salam untuk keluarga di Samarinda ya, semoga sehat selalu. Kemudian ke Kang Mas Aditya Mahardika Semarang. Derek ngaji Bapak Guru, salam Islam rasional dari Semarang. Oke, matur nuwun. Salam untuk semua keluarga yang ada di Semarang. Saudaraku junior kita semoga betah di sini ya. Alkoba, namanya mantep kali ya. Terima kasih Gus Beti udah menanggapi komentarku. Oke, terima kasih juga saudaraku. Tolong nanti dituliskan juga dari mana ya, supaya kita punya saudara di Balikpapan, punya saudara di Jember, punya saudara di Gresik, punya saudara di Tangerang, di Lampung, di Aceh gitu ya. Terus Mas Alkoba disertakan anunya apa? Dari mananya ya, dari mananya. Terima kasih dan salam untuk semua keluarga yang ada di rumah, semoga selalu dalam ridho Allah. Oke. Kemudian Kang Mas Sahran Gifari menyimak setelah 1 jam tayang. Tumben. Biasanya tayangnya hampir ngombe ini pagi, kamu nontonnya malam. Berarti lagi tidak sibuk ya. Termasuk cepat ini 1 jam tayang dia sudah menyimak. Oke, terima kasih Kang Sahran Gifari. Semoga sukses karya-karyanya ya. Dia ini orang kantoran nih sepertinya. Berikutnya soleha kita Aisyah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut ngaji Gus gitu ya. Ini senior kita juga nih dari Surabaya. Kemudian dari Jember ya, dengan hati yang memerah ada berapa? 1, 2, 3, 7 hati, yaitu Diman Nada. Terima kasih. Yang punya Brebes Kang Mas Nurkolis. Hadir nyimak, salam Islam rasional guru. Oke, salam Islam juga, Islam rasional ya. Kita selalu mengedepankan logik untuk memahami agama-agama ini. Bukan pokoknya. Kalau pokoknya itu sudah repot, sudah nggak bisa didiskusikan orang pokoknya. Ya, kita nggak begitu ya. Kita diskusikan, bisa kita bicarakan. Setuju monggo, nggak setuju nggak ada masalah gitu ya. Tapi setidak-tidaknya kita menjalankan perintah Gusti Allah Agung, otak itu dipakai gitu loh ya. Jangan dengkul, otaknya dipakai gitu. Oke, berikutnya Bang Coy Cimanggu ini Cilacap ya, aku kira ikut Bogor Cimanggu, atau ada 2 Cimanggu ya. Cimanggu Cilacap hadir nyimak, salam Isra, tetap semangat mengaji dan mengkaji. Oke, terima kasih untuk saudaraku Bang Boy yang udah di Cimanggu, salam untuk keluarga di sana. Dari Cimanggu kita terbang ke Manado. Bubur Manado. Coto Makassar. Pagi-pagi ngomongin sarapan. Kang Mas Salim Taruki ya. Salam Isra juga, dan salam juga untuk seluruh keluargaku yang ada di Manado. Semoga dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung sehat dan rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya, wah ini sesepuh kita ini yang punya Tangerang. Ini lurahnya Tangerang, Bapak Ikhwan Tamim ya. Gimana Pak Ikhwan? Mungkin mau nyalon jadi wali kota Tangerang. Enggak Pak ya, untuk apa?
biarin mereka berebut kekuasaan. Kita ngaji aja ya. Kita akan dukung siapapun kalau dia menjadi penguasa yang itu kental dengan nilai-nilai religiusitas ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ikhwan Tamim yang ada di Tangerang. Kemudian SNP Tuban Channel. Tuban hadir Gus. Oke, terima kasih ya Kang SNP Tuban Channel ya. Satu waktu kita bisa nongkrong bakar ikan di Tuban. pakai sambel ya. Kan sana gudangnya siput ya. Oke Kang Mas ya, Tuban nggak tahu Tubannya di mana ini. Berikutnya Kalimantan Tengah. Dari Tuban kita terbang ke Kalimantan Tengah. Kang Hermas Edison 3 jempol. Terima kasih. Ya, saudaraku yang dari Kalimantan Tengah. Kemudian ke Brebes lagi. Didi, nyimak Gus. Oke, terima kasih Kang Mas Didi. Balai Raja Tangerang. Aduh subhanallah. Banyak ya saudara kita di Tangerang. Ini punten kalau salah, ini Nana Subiana ini Mbak atau Mas ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga yang ada di Balai Raja Tangerang. Oke. Berikutnya Kainko. Hadir guru JM ikut nyimak. Oke, terima kasih. Ini Kainko juga ini orang sibuk nih, orang kantoran nih. Yang ada di Borneo-nya Balikpapan ya dia ya. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga semua yang ada di Borneo. Siapa ini? Kang Supian Jailani. Ya. Lucu sekali Gus judul. Berapa jarak antara 3 salib? Itu sudah lama Kang. Ada 2 tahun yang lalu sepertinya kita sudah bahas. Silahkan cari aja. Nanti kalau sampean punya teman mungkin bisa ditanyakan kepada teman-teman yang dari saudara Kristen kita ya. Berapa jarak antara 3 salib? Karena kan omong-omongan itu ya. Oke. Terima kasih Kang Supian Jailani. Ini kalau nggak salah di Facebook juga dia Malang Buana ini. Berikutnya Rasional 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini Kang Mas Rasional 1 telah memberikan sekian banyak referensi ya. Mulai Quran surat mulai Maryam 33 sampai banyak ini ya. Tentang Kanjeng Nabi Isa itu telah wafat ya. Itu ya, bagi yang menyanggah tapi tidak berani tampil itu silahkan ini ya ke komentarnya Kang Mas Rasional 1 ya. Itu lengkap itu dinukilkan. Kalau kemarin kan aku hanya menanggapi dari 3 ayat yang kamu sampaikan gitu ya. Sebetulnya kita buka-bukaan aja enggak apa-apa lah ya, nggak usah di balik layar, toh aku nggak ada masalah. Tapi kalau kamu senangnya di balik layar ya enggak apa-apa. Itu baca itu ya komentar dari Kang Mas Rasional 1 ya. Dia sudah kompilasi beberapa ayat yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu telah wafat. Ya, tidak ada manusia hidup ribuan tahun nanti datang lagi gitu ya. Jadi tapi pesanku yuk hati-hati kalau megang terjemahan, jangan terjemahan kamu jadikan pijakan untuk berargumentasi ya. Cek dulu benar atau salah terjemahannya. Sekali lagi aku ingatkan, tidak ada Al-Quran tidak ada bilang Kanjeng Nabi Isa diangkat ke langit. Itu yang perlu kamu catat karena kamu berpegang di itu kemarin. Ya. Oke. Matur nuwun Kang Rasional 1 atas datanya. Berikutnya Sepi Kuswanda hadir. Oke. Sam kita gedang gedok nomor tunggal yang punya Malang. Oke, terima kasih. Aku sudah bacakan, sekarang kita masuk ke tajuk utama. Tetapi jangan lupa minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita ini judulnya apa ya? Dia bercerita tentang kitab suci. Ya. Tentang kitab suci. Kalau sudah mendiskusikan kitab suci itu ya ada sisi-sisi yang mudah dijelaskan, tapi ada juga sisi-sisi yang kadang-kadang ribet untuk menjelaskannya karena dia nanti masuk ke konteks sejarah juga sih ya. Aku ini
terinspirasi dari unggahan yang tadi malam, unggahan utama yaitu dekonstruksi total terjemahan Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayatnya 102 ya. Jadi sebetulnya yang aku komentari, aku jadikan tajuk di Mampir Ngombe pagi ini itu adalah komentar dari Bapak dosen kita, semoga selalu sehat, damai bersama keluarga di Tanah Karo, yaitu Silly Alison Ginting, Master Teologi ya. Karena aku pikir ini bisa kita diskusikan dengan santai, maka aku tarik ke Mampir Ngombe kita ya. Tapi sebetulnya komentarnya itu adanya di unggahan utama kemarin ya. Ini menjelaskannya gampang-gampang sulit ini ya. Terutama aku ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk Bapak dosen kita di tengah kesibukannya mendidik ya para mahasiswi dan mahasiswanya. Di tengah kesibukan itu masih meluangkan waktu untuk kita bisa ya bareng-bareng nongkrong di channel ini ya. Kita bilang nongkrong aja supaya nggak terlalu resmi ya. Oke, aku bacakan begini. Kalau setiap orang bisa membuat tafsiran sendiri-sendiri, hidup beragama itu akan menjadi indah. Salam sehat selalu. Maka apa yang dikatakan oleh Silly Alison Ginting ini, itulah yang menjadi harapan dari guru Al-Quranku almarhum Gus Panani. Makanya aku sebab tadi obsesi ya, karena itu jangkauannya panjang. Dan kami pun yang digodok itu belum bisa memenuhi harapan beliau, maka aku sebut harapan yang teramat panjang, obsesi, tapi kita tidak pernah putus asa, tetap berusaha ke sana. Seperti ini, jargon kita Islam rasional. Itu kan obsesi, karena kita akan melawan secara kultural, tapi ya bagaimana yang selama ini tidak rasional ya, cuman nggih napa nggih, memberikan cek kosong kepada entah itu kiai, entah itu ustadz gitu ya, sehingga apa yang dikatakan mereka harus kita amini, itu kan mulai kita berikan penawaran lain lah, alternatif lain ya. Ayo loh kita berislam dengan cara mengembangkan rasional kita, tapi tetap saja seperti yang aku bilang, ulama itu harus dihormati ya, karena lewat beliau lah kita tahu agama-agama ini dengan proses pengetahuan yang dia miliki, lewat proses sejarah yang dia sampaikan. Tetapi kan kita tidak harus tunduk terhadap pemikirannya gitu ya. Maka dari itu harus dihormati, tapi tidak harus diamini. Gitu ya. Jadi kan sudah aku bilang tadi lah ya. Guru Al-Qur'an itu punya obsesi, semua dari anak muridnya, dari didiknya ya. Yang pernah dididik beliau itu bisa menerjemahkan sendiri, bisa menafsirkan sendiri, bisa mengistimbat sendiri ya. Cuman kalau ini diterapkan dalam perspektif Kristen, apa bisa? Masalahnya di sana. Karena apa? Seperti aku bilang tadi, dalam Islam itu bisa karena Islam masih punya original teksnya. Jadi nanti yang menjadi hakim tuh original teks. Seperti aku mendekonstruksi terjemahan Quran surat Al-Baqarah surat 2102. Itu nanti kalau ada yang setuju ya alhamdulillah, nggak setuju kita berdiskusi habis-habisan. Nanti pijakannya di mana? Di original teks. Nah, sementara dalam dunia kekristenan kan yang dipegang kan bukan original teks, tapi terjemahan. Masalahnya di sana saudaraku Pak dosen Arlison ya. Kalau di dunia kekristenan sepertinya agak sulit karena original teksnya tidak. Sekarang lah lihat kalau ya ini ya, ini. Dan semua teman-teman Kristen tuh bisa dikatakan nggak pernah kan bersentuhan dengan original teksnya, semua terjemahan, dan terjemahan itu kan bisa salah. Ya, itu yang bisa aku sampaikan. Dan juga ya
Sebetulnya secara akademik, larangan-larangan itu ndak boleh. Aku kan sudah bilang, apokrifa itu ndak boleh. Graito itu dia mau baca apa aja terserah, nggak pernah aku larang. Kan nanti dia sendiri dengan otak yang dia miliki untuk menentukan mana yang baik, mana yang tidak. Nah kalau sudah dilarang-larang, oh ini ada sinar matahari ya, takutnya memantul. Aku agak bergeser ke sini. Matahari mulai datang. Kalau dilarang-larang, memangnya yang melarang itu punya otoritas untuk melarang? Kan enggak. Jadi keberagamaan itu ya Allah dan Kanjeng Nabi itu yang tidak boleh dikritik. Selain itu kita boleh berbeda. Gitu Pak Alison. Makanya ya seperti ini aja lah ya. eh, Injil ya kita lihat. Injil itu sebetulnya kan bukan 4. Ya. Injil itu ada berapa ya? 12 atau berapa gitu. Ya. Coba aku lihat dulu. Ada apa namanya? Sebagai contoh Barnabas lah ya. Barnabas sudah jelas tidak dipakai ya. Nggak dipakai. Nanti Maria Magdalena juga nggak dipakai kan? Terus kenapa nggak dipakai? Kenapa kok hanya yang 4 itu saja? Terus yang mempunyai otoritas untuk menentukan 4 itu, dia punya otoritas dari mana? Ya, ini aku bacakan. Ya, ada 20 Injil kanonik, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu yang diterima secara publik ya. Itu Injil ya. Jadi kita bicara perjanjian baru dulu. Kan nanti di perjanjian lama bermasalah. Karena di sana timbul lagi yang namanya Deuterokanonika. Masalah lagi kan menjadi berbeda antara Katolik dan Protestan. Tapi kita bicara Injil aja dulu lah ya. Semoga waktunya ada. Injil kanonik kita sudah sama-sama tahu, meskipun yang aku bilang tadi ya, seharusnya makanya sulit membicarakan ini. Aku juga nggak tahu, mungkin laiku ini atau siliku ini, kami kalau Batak Toba lai, kalau Batak Karo siliku ini bisa kasih nanti masukan ya. Siapa yang menentukan? Itu kan konsili itu kan. Sehingga diputuskan Markus, Lukas, Yohanes, Matius. Yang menentukan hanya 4 ini yang dipakai, yang dianggap sah itu siapa? Terus misalkan si A, dia punya otoritas dari mana? Coba. Kan akhirnya dilihat otoritasnya kalau dalam pondok pesantren itu mangkulnya kemana? Kalau kita mau cari otoritas tentunya di antara 12 murid itu. Karena mereka yang berinteraksi langsung dengan Kanjeng Nabi Isa. Ya. Kan makanya aku bilang ribet ini menceritakan, ya. Misalkan aku punya tentukan. Ini yang lain apokrifa nggak boleh dipakai, hanya 4 aja. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Terus aku punya otoritas apa menentukan itu? Gitu loh maksudku. Ya. Karena nanti dalam tafsiran, dalam terjemahan itu bisa beda-beda. Oke, aku bacakan ya. Kemudian Injil menurut jemaat Ibrani, Injil Petrus, Injil menurut jemaat Mesir, Injil Matias, Injil Filipus, Injil Thomas, Proto Evangelium Yakobus. Nah, ini yang aku bilang kemarin yang aku diprotes. Katanya oleh teman Kristen kita, enggak ada Pak Injil Yakobus, enggak ada gitu. Ya sudahlah kalau enggak ada menurutmu gitu, menurut aku ada gitu. Ini yang aku bilang, Proto Evangelium Yakobus ini gitu ya. Kemudian Injil Nikodemus atau Filat ya, Injil ke-12 Rasul, Injil Basilis, Injil Valentinus, Injil Markion. Nah, ini Markion ini. Injil Hawa, Injil Yudas, tulisan Genamerias, Injil Teloiseos. Udah berapa? 20 Injil. Ini aku belum baca Injilnya Maria Magdalena mana sih? Ya. Namun kemudian semuanya menjadi 4. Itu otoritasnya dari mana?
Kecuali Kanjeng Nabi Isa atau Yesus bilang, ini 4 ini, yang lainnya tidak boleh. Karena tafsirannya nanti itu beda-beda. Pak dosenku, kan aku sudah bilang, sekarang kita baca yang kanonik aja. Aku sudah berkali-kali bilang, dari pengamatanku belajar ini ya, kita baca Matius, Markus, Lukas itu ya nggak terlalu ribet lah. Tapi coba baca Yohanes, karena gaya bahasanya beda, terjemahannya juga beda, nanti tafsirannya juga beda. Karena pemilihan diksi dan narasi yang dibangun oleh Yohanes itu tidak seperti isi going yang dibahas oleh Matius, Lukas, dan Markus. Nah, terus gimana itu? Ya. Jadi sebetulnya ya kembali tadi, kalau aku sih ya secara secara pemikiran yang overlapping, karena pelarangan penafsiran itu tidak hanya di dalam kekristenan, di dalam Islam pun ada. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nafsirkan ini harus punya balago, punya nahu, punya sorop, punya tetek bengek. Kalau aku ribet amat. Aku nggak begitu. Langsung aja masuk ke teksnya, nanti mana yang salah kita benerin. Gitu. Ya, gitu aja. Jadi ngapain dibikin ribet? Jadi jangan seperti bebek gitu loh. Mungkin Pak dosen bisa membangun budaya ini di komunitas kampusnya. Kita ini dikasih otak kok mau diatur-atur orang. Dia punya otoritas apa? Kalau kita tarik lagi tentang hermeneutik. Hermeneutik itu kan berasal dari kata Hermes. Dia mengklaim sebagai yang punya otoritas menerjemahkan pesan-pesan dari para dewa. Maka untuk menafsirkan Bible adalah sebuah ilmu yang disebut hermeneutik. Sekarang klaim si Hermes itu loh, kok diamini saja. kan begitu ceritanya. Jadi kalau menurutku ya silakan saja, selama kamu mampu, kamu punya alat, silakan ditafsirkan. Nggak boleh main larang-larang gitu ya. Kalau dilarang-larang itu namanya udah mengkooptasi memang siapa lu gitu ya. Sekarang kita lihat aja. Nih, ini terjemahan atau kita ribet, kadang-kadang orang nggak paham apa itu terjemahan, apa itu penafsiran ya. Yang aku lihat di sini teksnya begini. Kalau setiap orang bisa membuat tafsiran, jadi bukan terjemahan loh ya, tafsiran sendiri-sendiri, hidup bersama itu akan menjadi indah. Yes, akan menjadi indah karena kita tidak dikungkung, ya, tidak dikungkung, ya. Tapi sebetulnya tafsiran dan terjemahan itu juga kadang-kadang orang bingung. Sebetulnya sih metodologinya diterjemahkan dulu baru ditafsirkan, ya. Nah, ini dari teman Saksi Yehova. Beda. Yohanes 1 pasal 1 itu beda. Beda banget. Terjemahannya ya beda, apalagi kalau terjemahannya sudah beda itu tafsirannya itu menjadi beda. Terus siapa mau melarang mereka? Kan mereka punya, ya terserah saja. Gitu. Sekarang di dalam ini sudah jelas ya. Terus ini yang aku bilang, dalam Islam, ini tafsiran ini Jalalain. Ini ya, nih. Siapa mau melarang Jalalain menafsirkan? Ya silakan saja. Terus kalau kita harus tunduk terhadap penafsiran, Jalalain ini loh ada salahnya ketika dia menafsirkan tentang besi. Coba. Ini kurang top orang ya Pak dosen ya. Di pondok itu kalau sudah pegang tafsir Jalalain itu sudah kelas wahid itu. Padahal di sini ada yang salah. Tapi kalaupun Jalalain salah, itu bisa kita maklumi karena dia bukan saintis. Tentang Al-Quran mengatakan bagaimana besi itu bisa dihadirkan di bumi. Ya. Jadi kalau misalkan tafsirannya si ini, terus kita harus tunduk terhadap tafsiran dia. Siapa dia?
Gitu loh, Pak. Jadi boleh-boleh saja. Belum lagi kalau dari Islam kita ke Kristen. Nah, ini yang aku bilang tadi, Mormon itu di samping punya punya kitab sebagaimana Kristen, dia juga punya kitab tersendiri. Mormon ini. Terus mau dilarang. Ini kitabnya Mormon. Ya. Nah, masalah penerjemahan, panduannya ada ini, Pak dosen. Nih. Ini mengatur bagaimana kita mau menerjemahkan Alkitab. Nih, ya. Di sini lengkap. Yang aku tanya, apakah kalau sudah dipandu oleh panduan ini dia 100% terus benar? Kan enggak juga. Gitu loh. Ya, enggak juga. Ya. Belum lagi kalau kita berbicara antara Katolik dan Protestan. Kemarin ada perdebatan antara teman Katolik dan teman Protestan. Ya. Ini Katolik aja ada berapa versi ini terjemahannya ini. Nih. Ya. Beda lagi dengan yang ini. Ini sama-sama Katolik. Ya. Nah, Katolik kalau kita ketemukan dengan Protestan beda lagi. Karena di sini ada Deuterokanonika, di sini tidak ada Deuterokanonika. Terjadi perdebatan di salah satu channel itu aku lihat. Akhirnya kan mereka sama-sama ngakui. Akhirnya gambling. Kalau Deuterokanonika itu benar firman, berarti Protestan salah karena mengeluarkannya dari kitab suci. Tetapi kalau ternyata Deuterokanonika, ini teman-teman tahu nggak ya? Nanti aku cerita Deutero kamu nggak tahu. Gimana jelaskannya ya? Deutero itu ada sejumlah, ada 9 atau 10 kitab yang diterima, bukan ayat. Kitab ini. Jadi kalau dikonversi ke ayat ya ada berapa ribu ayat itu. Yang diterima oleh teman Katolik sebagai kitab suci. Tapi oleh Protestan ditolak. Itu ada di perjanjian namanya. Kan bermasalah lagi. Ya, bermasalah lagi. Belum lagi masalah terjemahan. Belum lagi masalah penafsiran. Makanya seperti komen yang tadi, sesuatu yang bisa menjadi, ini perspektifnya, ini perspektif akademis ya. Sesuatu yang menjadi bahagia ketika berislam itu original teksnya itu terjaga gitu loh. Jadi nggak apa-apa, you mau tafsirin, mau terjemahin. Kan aku terbuka dekonstruksi total terjemahan itu. Dan aku sudah bilang, kalau ada yang merasa berkenan atau merasa keberatan atau masalah apapun, mau mengundang Gus Beti untuk hadir dalam sebuah diskusi, monggo-monggo saja. Bisa jadi kan terjemahanku juga salah. Bisa jadi dia yang benar atau sebaliknya aku yang salah, dia yang benar. Tapi untuk benar dan salah, itu kan kita harus berdebat dulu. Parameter kebenarannya mana? Original teksnya. Makanya itu Pak dosen yang aku bilang, sepertinya kalau perspektif pendekatan Islam itu dimasukkan ke Kristenan agak sulit, karena kekristenan kan tidak, yang dipegang kan terjemahan kitab suci, bukan kitab sucinya yang dipegang. Gitu loh, ya. Namun demikian, pelarangan-pelarangan di dalam Islam itu juga ada Pak dosen. Aku ini orangnya, kan aku sudah bilang, ya. Tapi tak langgar aja, tak lawan saja. Apa urusan kau melarang aku? Ya kalau salah tunjukkan di mana salahnya, kamu benar kan? Gitu aku. Oh nggak boleh ini menerjemahkan, nggak boleh ini menafsirkan. Yang nggak boleh itu sopo. Allah bilang, Kanjeng Nabi bilang. Justru proses kita untuk mandiri seperti obsesi guru Al-Qur'anku itu sebuah perintah supaya kita paham dengan Al-Qur'an. Karena kalau kita mau menerjemahkan sendiri, mau menafsirkan sendiri, berarti kita bersahabat dengan Quran. Kalau itu Quran, kalau Bible ya dengan Bible gitu loh. Ya, cuman kan aku bilang dan aku harus jujur, di dalam perspektif
pergaulan kalau aku bersama teman-teman itu beda banget loh. Kalau dia alumni pondok pesantren itu resmi dia, mangkul. Dari ini ke ini, dari ini belajar Al-Quran. Kalau aku enggak gitu-gituan. Langsung aja ke objeknya. Dan itu memang eh, sulit mereka terima dan aku maklumi enggak ada. Ya, yang penting kita tetap eh, berhubungan baik lah. Kamu ngambil jalur itu tetap mangkul, silakan, aku enggak. Aku langsung ke teksnya saja. Tentunya untuk bisa menerjemahkan, untuk bisa menafsirkan, yaitu tadi Pak dosen. Kita tidak bisa tanpa menempuh satu pintu yang namanya edukasi pendidikan. Aku kan nggak mungkin bisa mendekonstruksi surat Al-Baqarah 2102 kalau aku nggak belajar Al-Quran. Mana bisa? Jadi kuncinya di pengetahuan itu. Maka dalam pengetahuan itu tidak boleh larang-larangan. Ya, bebas saja orang mencari pengetahuan. Ya, aku kira itu untuk Pak dosen yang aku hormati, aku sayangi ya. Jadi aku setuju apa yang Pak dosen tulis bahwa keberagaman itu menjadi indah kalau tidak ada lagi larangan-larangan. Ya, tidak ada larangan-larangan. Karena kalau sudah berbicara larangan-larangan nanti berbicara otoritas. Ya, oke. Itu yang bisa aku sampaikan. Semoga Pak dosen, harapanku sih Pak dosen berani lah. Ya. Harus berani di kampusnya diadakan perubahan ya. Supaya jangan hanya tunduk oleh keputusan-keputusan gereja. Keputusan gereja itu yang bikinnya manusia Pak dosen. Bukan Gusti Allah yang Maha Agung, bukan. Itu ya manusia, dia juga bisa salah kok. Siapa kasih tiket dia untuk menjadi yang menentukan ini boleh ini tidak boleh? Kan enggak ada. Sekarang masalahnya keilmuan saja. Memang semakin lengkap ilmu kita, terjemahannya dan tafsirannya itu semakin cakep. Balik lagi, supaya berilmu ya belajar gitu loh. Ya. Jadi aku berharap sih Pak dosen berani ya dan menyampaikan itu di kampusnya dan jangan main larang-larang. Jangan main larang-larang. Apa kita melarang? Yang nggak boleh itu Pak dosen, kalau kita memaksakan tafsiran kita ke orang lain. Karena orang lain juga punya tafsiran. Seperti aku kan nggak berani memaksakan terjemahanku yang surat Al-Baqarah surat 2102 itu. Mau menerima monggo, menolak juga monggo gitu. Ya. Aku sulit bolak-balik bicara penafsiran penerjemahan karena ini menjadi stereotip sih ya. Gitu. Ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan, semoga Pak dosen bisa menerima ya kerangka berpikir yang aku sampaikan dan aku setuju bahwa hidup beragama ini seperti yang Pak dosen sampaikan menjadi indah. Kalau setiap kita boleh menafsirkan dan boleh. Tapi kan harus ada syaratnya apa? Belajar. Sehingga punya tools untuk menafsirkannya. Gitu ya Pak dosen ya. Oke, untuk saudara-saudaraku terkasih dimanapun kalian semua berada. Jaga Islam, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi ya, dalam bingkai imanmu. Tetapi tetap hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain ya. Semoga kita diberikan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.